Di video kali ini saya ingin mengetengahkan pandangan pribadi saya mengenai Roy Suryo yang sampai saat ini masih sibuk diundang sebagai narasumber di berbagai stasiun televisi. Bahkan mungkin juga dia juga sibuk memberikan klarifikasi atau pernyataan-pernyataan mengenai kasus tuduhan ijazah palsu yang sudah dilontarkannya kepada Pak Jokowi. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana bisa seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka kasus hukum masih berkeliaran bebas mengisi ruang-ruang diskusi bahkan di media massa konvensional. Bahkan lebih kelirunya lagi adalah orang-orang waras yang mengelola diskusi publik di ruang-ruang media mengundangnya sebagai narasumber. Ini siapa yang sakit keras sebenarnya? Istilah sakit keras yang saya pakai di sini ini bukan merujuk pada sakit fisik, melainkan sakit dalam cara melihat realitas. Ini cara berpikir yang sudah keluar dari nalar sehat. Pertama, bagaimana mungkin seseorang yang dianggap berpendidikan, punya pengalaman di ruang publik, justru melontarkan tuduhan serius tanpa dasar yang kuat. Dan sekarang ketika dia sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka, masih berkeliaran bebas memberikan klarifikasi atau argumentasi yang dijadikan dasar jalannya sebuah diskusi. Kedua, beberapa lembaga media kemudian juga mengundangnya sebagai narasumber diskusi, dan kita lambat laun melihatnya sebagai sesuatu yang normal saja. Nah, kalau kita pikirkan secara pelan, tuduhan seperti yang diajukan atau dilontarkan oleh Roy Suryo bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga soal tanggung jawab. Dalam sebuah negara hukum seperti negara kita, setiap klaim, apalagi tuduhan serius, itu harus punya dasar yang jelas, bukti yang bisa diuji, dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang terjadi kan hari ini justru sebaliknya. Tuduhan Roy Suryo tidak dibangun dari data yang kuat, tidak berdiri di atas fakta yang bisa diverifikasi, melainkan lebih mirip rangkaian asumsi yang dirangkai sedemikian rupa hingga kemudian terlihat seperti sebuah kebenaran. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, pondasinya rapuh. Di titik inilah menurut saya analogi sakit keras dalam tanda kutip menjadi relevan. Karena ketika seseorang terus-menerus mengulang tuduhan tanpa bukti seolah-olah itu adalah fakta, maka yang dipertanyakan bukan lagi objek yang dituduh, tapi justru cara berpikir si penuduh. Ini bukan sekedar perbedaan pendapat atau kritik biasa teman-teman sekalian. Ini sudah masuk ke wilayah di mana opini pribadi dipaksakan menjadi kebenaran publik tanpa melewati proses verifikasi yang semestinya. Masalahnya tidak berhenti di situ. Tuduhan yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini kemudian berkembang liar di tengah masyarakat kita. Seperti bola salju yang menggelinding, isu ini kemudian membesar, menyebar ke berbagai platform media sosial, masuk ke ruang-ruang diskusi, bahkan menjadi bahan perdebatan di warung kopi sampai forum-forum akademik. Dan dari sinilah kemudian muncul satu fenomena yang cukup mengkhawatirkan, polarisasi. Masyarakat terbelah, ada yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi memang palsu, ada yang mulai ragu, yang tadinya yakin sekarang menjadi bimbang, dan ada juga yang tetap percaya dan yakin bahwa ijazah tersebut asli. Sekilas ini mungkin terlihat seperti dinamika biasa dalam demokrasi. Perbedaan pendapat itu wajar, bahkan sehat. Tapi persoalannya bukan di situ. Yang jadi masalah adalah sumber dari perbedaan pendapat itu sendiri. Kalau polarisasi terjadi karena perbedaan interpretasi atas data yang sama, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau polarisasi muncul karena satu pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa dasar yang kuat, tanpa bukti yang bisa diuji, maka ini bukan lagi soal demokrasi yang sehat. Ini sudah masuk ke wilayah disinformasi. Bayangkan kalau setiap orang bebas melontarkan tuduhan apa saja tanpa harus membuktikannya. Hari ini seseorang dituduh punya ijazah palsu, besok orang lain bisa jadi dituduh melakukan hal yang lebih serius lagi. Nah, kalau ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan runtuh dengan sendirinya. Orang tidak lagi percaya pada proses pembuktian, tapi lebih percaya pada narasi yang paling sering diulang.
Disinilah letak berbahayanya. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tapi juga soal tanggung jawab atas apa yang sudah kita ucapkan. Kebebasan tanpa tanggung jawab justru bisa merusak demokrasi itu sendiri. Dan dalam kasus ini, tuduhan yang tidak berdasar itu telah menjadi bahan bakar bagi polarisasi yang tidak perlu. Lebih ironis lagi, sampai saat ini teman-teman sekalian, Roy Suryo ini yang ternyata juga sudah berstatus sebagai tersangka itu masih aktif muncul di berbagai media. Ia diundang sebagai narasumber berbicara di talk show, bahkan seolah-olah posisinya ini masih netral dan kredibel. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin seseorang yang sedang menghadapi kasus hukum masih diberikan panggung seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kondisi ini kemudian menciptakan persepsi yang membingungkan di tengah masyarakat kita. Di satu sisi, secara hukum, Roy Suryo ini adalah tersangka. Tapi di sisi yang lain, secara sosial, ia masih diperlakukan sebagai ahli atau tokoh yang layak didengar. Akibatnya, publik jadi sulit untuk kemudian membedakan informasi yang kredibel dan informasi yang hanya opini pribadi yang kemudian juga dibungkus seolah-olah sebagai fakta. Fenomena ini juga menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam ekosistem informasi kita. Media seharusnya menjadi filter, bukan justru menjadi amplifier bagi narasi yang belum terverifikasi. Ketika media memberikan panggung yang besar tanpa mempertimbangkan konteks hukum seseorang, maka yang terjadi adalah legitimasi semu. Publik menganggap bahwa apa yang disampaikan pasti benar, hanya karena disampaikan di ruang publik yang terlihat resmi. Padahal dalam negara hukum ada mekanisme yang jelas untuk membuktikan sebuah tuduhan. Kalau memang ada bukti bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, seharusnya dibawa ke pengadilan, diuji secara hukum dan diputuskan secara objektif. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, tuduhan disebarkan lebih dulu sementara bukti tidak pernah benar-benar ada, maka ini bukan lagi soal mencari kebenaran, tapi lebih ke arah membentuk opini. Dan opini yang dibangun di atas asumsi adalah sesuatu yang berbahaya, karena ia tidak punya batas. Ia bisa berkembang kemana saja, tergantung siapa yang menyebarkannya dan seberapa sering ia diulang. Dalam era digital seperti yang kita alami sekarang, satu narasi itu bisa menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam saja. Dan ketika narasi itu tidak benar, dampaknya bisa sangat besar dan tentu saja berbahaya. Kita juga perlu jujur melihat bahwa tidak semua orang punya kemampuan atau waktu untuk memverifikasi informasi. Banyak yang menerima begitu saja apa yang mereka lihat atau apa yang mereka dengar. Apalagi kalau disampaikan dengan penuh keyakinan. Disinilah peran tokoh publik menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting. Mereka seharusnya menjadi sumber informasi yang bisa dipercaya, bukan justru menjadi sumber kebingungan. Analoginya sederhana, kalau seorang dokter menyebarkan informasi medis yang salah, dampaknya bisa sangat fatal. Begitu juga dengan tokoh publik, ketika mereka menyebarkan informasi yang tidak benar, dampaknya tidak kalah serius. Ia bisa mempengaruhi cara berpikir banyak orang, bahkan bisa mengubah persepsi publik terhadap seseorang atau suatu institusi. Kembali lagi ke analogi sakit keras tadi, ini bukan soal menyerang pribadi, tapi lebih sebagai refleksi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara berpikir yang menghasilkan tuduhan tanpa dasar. Dan ini bukan hanya masalah satu orang, tapi juga masalah sistem yang memungkinkan hal seperti ini terus terjadi. Kita perlu bertanya, kenapa narasi seperti ini bisa begitu mudah menyebar? Kenapa banyak orang yang langsung percaya tanpa mempertanyakan? Dan kenapa media masih memberikan ruang yang besar bagi narasi yang belum terverifikasi? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Tapi satu hal yang pasti, kita semua punya peran dalam menjaga kualitas demokrasi negara kita. Bukan dengan membungkam perbedaan pendapat, tapi dengan memastikan bahwa setiap pendapat didasarkan pada fakta yang bisa diuji. Kritik itu penting, bahkan sangat penting. Tapi kritik tanpa dasar hanya akan menjadi kebisingan. Dalam konteks ini, yang perlu kita garis bawahi bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah dalam pilihan politik,
tapi soal bagaimana kita memperlakukan kebenaran itu sendiri. Apakah kita masih menghargai proses pembuktian? Apakah kita masih percaya pada sistem hukum? Atau kita sudah mulai terbiasa dengan narasi yang tidak jelas asal-usulnya? Kalau kita membiarkan tuduhan tanpa bukti menjadi hal yang biasa, yang normal saja, maka pelan-pelan kita sedang menggerogoti pondasi demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan informasi yang sehat juga. Dan informasi yang sehat hanya bisa lahir dari proses yang jujur, transparan, dan juga bisa diuji. Jadi ketika kita mendengar tuduhan seperti ini, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, mungkin yang perlu kita lakukan bukan langsung percaya atau langsung menolak, tapi berhenti sejenak dan bertanya, di mana buktinya? Apakah ini bisa diuji? Atau ini hanya sekedar opini yang dibungkus seolah-olah sebagai fakta? Karena pada akhirnya teman-teman, yang kita jaga bukan hanya reputasi seseorang, tapi juga kualitas cara berpikir kita sebagai masyarakat. Dan kalau kita tidak berhati-hati, ya sakit keras dalam tanda kutip itu bisa menular. Bukan ke tubuh, tapi ke cara kita melihat dunia. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian terbaru mengenai fenomena politik yang ada di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.